Shalom jemaat GKI Kanan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Tidak terasa 3 bulan kita sudah melewati masa-masa sulit di masa pandemi COVID ini. Saudara masih tetap semangat? Saudaraku, kita belum tahu sampai kapan masa-masa sulit ini berakhir. Tampaknya ini akan menjadi sebuah perjalanan yang cukup panjang bagi kita. Mungkin tahun ini bisa berakhir ataupun mungkin tahun depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita mempunyai keyakinan kita mampu melewati masa yang sulit ini? Saya berharap kita semua tidak kehilangan semangat dan kehilangan pengharapan untuk tetap terus mempunyai sikap yang positif dan optimis, mempunyai keyakinan bahwa kita mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Di akhir pekan ini, pesan gembala mengambil sebuah tema, mampu melewatinya. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah video yang cukup menyentuh hati saya. Ya, ini video salah seorang kontestan America Got Talent, namanya Archie William. Yang menarik adalah Archie William ini seorang narapidana yang baru saja bebas tahun lalu. Dia dipenjarakan oleh karena pengadilan memutuskan bahwa dia pelaku daripada kejahatan pemerkosaan. Tetapi saudara, ternyata pengadilan salah memutuskan. Pelakunya bukan dia, tetapi dia udah keburu dipenjarakan. Dan tahun lalu dia baru saja bebas. Bayangkan kalau saudara menjadi Archie William itu, dipenjarakan atas sebuah kejahatan yang tidak pernah saudara lakukan. Dan yang membuat saya kaget, saudara, berapa lama Archie William itu dipenjarakan? 1 tahunkah? 5 tahunkah? 10 tahunkah? Ternyata lebih jauh dari itu. Dia dipenjarakan selama 37 tahun. Wow. Dia masuk di usia 22 tahun, lalu dipenjarakan selama 37 tahun. Hampir 2/3 hidupnya ada di dalam penjara. Tetapi yang menarik adalah saudara, masa-masa kegelapan itu, masa-masa sulit itu selama 37 tahun tidak membuat William hidupnya hancur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya memperhatikan lebih jauh akan video ini. Apakah yang membuat Archie William mampu melewati masa-masa yang gelap dan sulit itu? Yang pertama, saudaraku, saya disadarkan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa Allah, artinya adalah ada potensi yang besar di dalam diri manusia itu. Oleh karena Allah itu Allah yang maha kuasa, oleh karena Allah itu Allah pencipta langit dan bumi dan alam semesta. Dan saya melihat, walaupun manusia itu diciptakan tidak sama seperti Allah, dia memiliki kemiripan dengan Allah. Salah satunya adalah punya kemampuan yang luar biasa. Manusia itu mampu bisa bertahan dalam kondisi-kondisi yang sulit. Manusia itu mampu menaklukkan kesulitan-kesulitan. Bahkan manusia itu mampu menciptakan hal-hal untuk mengubah masalah-masalah itu, kondisi-kondisi yang sulit itu menjadi kondisi yang lebih baik. Archie William ketika dipenjarakan, dia berkata, fisik saya bisa dipenjarakan, tetapi pikiran saya tidak bisa dipenjarakan. Artinya saudara, kekuatan pikirannya untuk menyikapi kondisi sulit tidak bisa dibentuk oleh kondisi yang sulit itu. Kemampuan berpikir itulah yang membuat dia juga salah satunya mempunyai kekuatan untuk menjalani kehidupan yang susah. Itu semua dari mana? Itu adalah bagian daripada manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Maka saudara, saya mau mengatakan bahwa saudara dan saya
ketika berhadapan dalam masa-masa yang susah ini, saya katakan seharusnya kita tidak kalah. Kita mempunyai potensi untuk survival dalam kondisi yang susah. Saudara, yang kedua yang saya melihat mengapa Archie bisa melewati masa-masa yang gelap dan sulit ini, yakni adalah bahwa Archie tidak berjalan sendirian. Dia melewati masa-masa itu bersama dengan Tuhan. Dia berkata seperti ini. Dia mengisi hari-harinya dengan berdoa dan memuji Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu, dia memiliki kedamaian di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, disinilah saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau pandemik ini hanya sebentar, seperti orang berlomba lari 100 meter, silakan saudara berlari sendiri. Tetapi ini mungkin adalah perlombaan lari jarak jauh. Saudara akan capek kalau berlari sendirian. Saudara mungkin akan berat, bahkan tidak sanggup melewati sendirian. Gandeng Tuhan. Ajak Tuhan untuk melewatinya, saudara. Tuhan mampu dengan caranya yang kreatif menghibur saudara, meneguhkan saudara. Hanya masalahnya adalah saudara mau dekat gak dengan Tuhan? Saudara mau membangun relasi yang baik dan dekat dengan Tuhan atau tidak? Bagaimana kebiasaan doa saudara? Membaca firman dan merenungkannya? Ibadah saudara? Tuhan sulit untuk menjangkau saudara. Di dalam dia menghibur, di dalam dia menguatkan, kalau saudara tidak bertemu dengan dia di dalam waktu-waktu teduh saudara. Yang ketiga, Tuhan pasti akan bertindak menolong kita sesuai dengan waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Saudara, Archie William ini berusaha untuk mendapatkan keadilan selama dia di penjara. Tetapi tahun demi tahun, bahkan belasan tahun, usahanya melalui LSM saudara, sepertinya berlalu begitu saja. Sepertinya tidak ada kemajuan. Baru belakangan tahun terakhir, melalui bantuan LSM hukum juga saudara, dia berhasil untuk keluar dari masalahnya. Pengadilan membuka kembali kasusnya. Dan ternyata diketemukan melalui bukti-bukti yang baru bahwa pelakunya adalah bukan Archie William. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara berkata, kenapa lama sekali baru Tuhan menolong 37 tahun dipenjarakan? Saudaraku, saya tidak tahu kenapa. Memang kalau inginnya kita adalah waktunya kita, caranya kita. Kalau dalam konteks pandemik ini, kita inginnya adalah hari ini juga pandemik ini selesai. Hari ini juga diketemukan vaksinnya. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, Tuhan itu sayang dan mengasihi kita atau tidak? Mengasihi kita, mengasihi sekali. Dia tentu tidak ingin kita susah, tidak ingin kita menderita. Dia ingin kita hidup bahagia. Tuhan Maha Kuasa gak? Maha Kuasa, saudara. Dia mampu gak untuk melepaskan kita dari pandemi ini? Mampu. Tetapi kalau dia mampu dan dia sayang kita, tapi dia belum bertindak, artinya saudara, ada hal baik yang lain yang sedang dia kerjakan dalam hidup kita, anak-anak yang dikasihinya. Maka itu, kita harus sabar dan beriman bahwa ada rencana yang baik yang Tuhan sedang kerjakan. Disinilah tugas kita, saudara. Sambil yakin bahwa Tuhan akan menolong, kita juga mulai mencari tahu apa yang hendak Tuhan kerjakan, hal-hal baik yang hendak Tuhan bangun dalam hidup kita. Saudaraku, di akhir pesan gembala ini, saya ingin sekali menyampaikan berkat Tuhan, doa berkat kepada saudara, untuk meneguhkan saudara bahwa saudara mampu melewati masa-masa yang sulit dalam kondisi pandemi ini.
Oleh karena saudara adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena saudara berjalan disertai Tuhan. Oleh karena Tuhan pasti akan menolong saudara. Saudara, saya mengajak saudara mengambil sikap berdoa. Dan saya akan memohonkan berkat Tuhan buat saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kiranya pesan gembala ini boleh menjadi berkat rohani bagi saudara. Tuhan memberkati.